Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan untuk belajar di hari yang penuh keberkahan ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau yang istiqomah di jalan kebenaran hingga akhir zaman. Halo sahabat bersinar, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat ya, semangat dan siap untuk belajar dengan gembira. Bersama saya Asnur Pancasaputra, guru PAI SDN 006 Balikpapan Kota dalam program Bersinar. Belajar PAI seru dan menggembirakan. Program ini dibuat khusus untuk kalian, anak-anak hebat yang Masya Allah luar biasa. Agar belajar pendidikan agama Islam menjadi lebih asik, mudah dipahami, dan menyenangkan. Di sini kita akan belajar banyak hal menarik tentang ajaran Islam, mulai dari akidah, ibadah, kisah teladan, hingga nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang hukum halal dan haram. Kita akan mengenal mana yang boleh kita lakukan dan mana yang sebaiknya kita jauhi, agar hidup kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yuk siapkan hati, pikiran, dan senyumanmu hari ini karena kita akan belajar sambil bersinar bersama. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar kita diberkahi dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat bersinar, mari angkat tangan kita, tundukkan kepala kita, dan ikuti untuk kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula, rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, amin ya robbal alamin. Sahabat bersinar, sebelum kita mulai lebih jauh, yuk kita lihat dulu tujuan pembelajaran hari ini, supaya kita tahu apa saja yang akan kita pelajari dan kita pahami bersama. Nah, setelah mempelajari materi ini, sahabat bersinar diharapkan mampu menjelaskan pengertian halal dan haram, yaitu memahami apa makna dari kedua istilah penting itu dalam Islam. Kedua, mampu menyebutkan dasar hukum halal dan haram, yakni dari mana sumber atau dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Ketiga, mampu menjelaskan sebab-sebab halal dan haram, agar kita tahu mengapa sesuatu bisa menjadi halal atau haram menurut syariat Islam. Keempat, mampu membuat paparan tentang hukum halal dan haram sebagai bentuk pemahaman kalian terhadap materi yang sudah dipelajari. Dan yang terakhir, kalian diharapkan mampu menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Karena ilmu yang baik adalah ilmu yang diamalkan, bukan hanya dilafalkan. Masya Allah, luar biasa ya. Kalau kalian bisa memahami dan menerapkan semuanya, insya Allah hidup kita akan lebih berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat bersinar, mari kita masuk ke bagian pertama pelajaran hari ini, yaitu tentang definisi halal dan haram. Dalam ajaran Islam, setiap hal yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari memiliki aturan dan pedoman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa hal yang boleh dilakukan dan ada pula yang tidak boleh dilakukan. Nah, aturan inilah yang disebut dengan hukum halal dan haram. Sekarang kita bahas terlebih dahulu definisi umumnya. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan atau diizinkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilakukan. Artinya, jika sesuatu itu halal, maka kita boleh melakukannya tanpa berdosa. Sedangkan haram adalah segala sesuatu yang tidak diizinkan atau tidak dibolehkan atau bahkan dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilakukan. Jika seseorang melanggar larangan ini, maka ia dapat memperoleh dosa. Oleh karena itu, sahabat bersinar, jika kita ingin hidup bahagia, mendapatkan ridho Allah, maka kita harus selalu berusaha memilih yang halal dan menjauhi yang haram. Sahabat bersinar, tadi kita sudah belajar tentang definisi umum halal dan haram. Nah, sekarang yuk kita belajar atau kita bahas lebih dalam lagi tentang definisi khususnya. Dalam Islam, ada aturan yang lebih spesifik, yaitu tentang apa saja yang boleh digunakan, dikonsumsi, dan dilakukan oleh seorang muslim.
Halal dalam pengertian khusus adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, untuk dikonsumsi, atau dilakukan. Artinya, kalau sesuatu itu halal, kita boleh memakannya, memakainya, atau melakukannya tanpa rasa takut akan dosa. Misalnya, makan ayam, minum susu, memakai pakaian yang menutup aurat, dan menolong teman yang sedang kesulitan. Semua itu halal dan berpahala. Sedangkan haram dalam pengertian khusus adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Artinya, kalau kita tetap melakukannya, maka kita telah melanggar perintah Allah dan bisa mendapatkan dosa. Contohnya, seperti makan babi, minum minuman keras, berbohong, mencuri, bahkan durhaka kepada orang tua. Semuanya termasuk haram dan harus dijauhi oleh semua orang muslim. Jadi sahabat bersinar, kita harus pandai memilih mana yang halal dan mana yang haram. Karena dengan begitu, hati kita akan menjadi bersih dan hidup kita akan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat bersinar, setiap aturan tentang halal dan haram tentu memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam. Islam tidak menetapkan sesuatu secara sembarangan, tetapi berdasarkan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Ada 3 sumber utama yang menjadi dasar hukum halal dan haram, yaitu yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi hukum utama bagi umat Islam. Di dalamnya terdapat banyak ayat yang menjelaskan mana yang boleh atau halal dan mana yang tidak boleh atau haram. Nah, melalui Al-Quran, Allah memberikan petunjuk agar kita bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Sehingga hidup kita menjadi terarah dan penuh berkah. Yang kedua adalah Al-Hadis atau As-Sunnah. Al-Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Beliau menjelaskan dan mencontohkan isi Al-Quran melalui ucapan dan tindakannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, hadis menjadi pedoman kedua setelah Al-Quran untuk mengetahui hukum halal dan haram. Ketiga adalah ijtihad. Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh dari para ulama atau mujtahid dalam memahami hukum-hukum Islam. Ketika suatu permasalahan belum dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis, hasil ijtihad ini disebut fatwa, yaitu pendapat para ulama tentang persoalan baru yang muncul di tengah masyarakat. Dengan adanya ijtihad, umat Islam dapat menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan zaman, tanpa keluar dari pedoman syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, dari ketiga sumber hukum itulah kita bisa mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Segala sesuatu yang kita lakukan harus selalu berlandaskan pada petunjuk tersebut, agar langkah kita tidak salah arah dan selalu berada dalam keridhaan Allah. Nah, sahabat bersinar, pasti kalian bertanya-tanya, kenapa sih sumber hukum Islam itu tidak hanya Al-Quran saja? Kenapa kok harus ada Al-Hadis atau ijtihad ulama? Nah, ini didasari karena Al-Quran hanya memuat hukum-hukum umum saja yang ada pada zaman Nabi. Contohnya, pada zaman Nabi, hal yang diharamkan adalah khamar atau arak. Sementara di zaman sekarang, ada narkotika atau zat-zat yang memabukkan lainnya. Itu tidak diatur dalam Al-Quran. Tapi kita bisa mengambil hukumnya lewat fatwa ulama atau ijtihad. Karena zatnya itu memabukkan untuk kita semua. Jadi fatwanya adalah haram. Bahkan yang halal pun bisa menjadi haram. Karena prosesnya dan lainnya. Contohnya, ketika kalian makan mangga. Mangga halal apa haram? Halal kan? Nah, tapi kalau kalian mendapatkannya dengan cara mencuri, contohnya ketika ada mangga tetangga yang sedang berbuah, kalian lempar dan kalian ambil, maka mangga tersebut yang awalnya halal menjadi haram karena prosesnya, karena kalian mencuri. Nah, mencuri dilarang dan masuk dalam kategori haram. Nah, itu dia alasannya kenapa kok sumber hukum Islam tidak hanya Al-Quran saja, tapi bisa ada Al-Hadis dan ijtihad ulama. Sahabat bersinar,
Dari pelajaran hari ini, kita telah belajar bahwa halal berarti segala sesuatu yang boleh dilakukan atau dikonsumsi menurut ajaran Islam. Sedangkan haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang Muslim, kita wajib memilih makanan, minuman, dan perbuatan yang halal agar hidup kita selalu diberkahi, disucikan, dan dijauhi dari dosa. Menjauhi yang haram adalah tanda ketaatan dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus bukti bahwa kita ingin menjadi hamba yang menjaga diri dari segala yang dilarang. Sahabat bersinar, hari ini kita sudah belajar tentang definisi hukum halal dan haram serta sumber hukum halal dan haram. Nah, di video selanjutnya kita akan belajar sebab hukum halal dan haram serta bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, kita bersama-sama membaca doa setelah belajar agar ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi bermanfaat dan penuh berkah. Yuk kita baca doa bersama-sama, mari angkat tangannya dan kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat, hati yang bersih, dan petunjuk menuju kebenaran. Sahabat bersinar, ingatlah satu pesan penting dari pelajaran kita hari ini. Sedikit tapi halal lebih baik daripada banyak tapi haram. Karena keberkahan itu tidak datang dari banyaknya yang kita miliki, tetapi dari kehalalan dan kejujuran dalam setiap usaha kita. Orang yang menjaga diri dari yang haram, insya Allah hidupnya akan tenang, bersih, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah belajar bersama saya, Asnur Pancasaputra, dalam program Bersinar. Belajar PAI seru dan menggembirakan. Jangan lupa ya sahabat, like, share, dan subscribe channel YouTube KKG PAI Balikpapan Kota, biar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran seru lainnya. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar, tetap berbuat baik, dan teruslah bersinar dengan ilmu dan iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.